Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTubeku Zan Abdullah. Nah, di video kali ini teman-teman semuanya, kalau sebelumnya aku pernah bahas itu tentang budgeting iklan. Jadi, berapa sih budget yang perlu kita siapin kalau kita mau ngiklan di Facebook dan juga di Instagram? Nah, di kali ini aku pengen sedikit ngasih apa ya namanya? Gambaran gimana sih, apa sih yang perlu disiapin nih kalau kita mau ngiklan gitu ya. Kan mungkin banyak nih di teman-teman pemula atau teman-teman yang ngerasa dirinya gaptek, aku nggak bisa deh kayaknya kayak gitu gitu kan. Padahal itu semua hanya mindset atau pola pikir yang salah gitu kan. Jadi aku mau ngasih gambaran, oh ternyata yang perlu disiapin tuh ada ini gitu. Ya kan, kalau sebelumnya ada juga memang yang beberapa tanpa menanyakan apa yang perlu disiapin dia langsung gabung ke kelasku. Nah di sini aku mau ngasih gambaran dulu nih ke teman-teman semuanya yang pengen ngiklan itu apa aja sih yang perlu disiapin gitu kan. Mungkin karena aku juga dulu pernah ngerasain jadi pemula, pernah ngerasain juga jadi orang yang gaptek ya. Itu emang banyak rintangannya, banyak pola pikirnya yang memang membuat kita itu malas untuk maju ya. Oke. Pertama, ketika kita mau ngiklan, yaitu ada dua step, ada dua kategori lah ya. Kategori orang yang sudah punya brand atau udah punya produk, sama kategori orang yang belum punya produk atau ngedropship atau reseller gitu ya. Nah, kita bahas dari orang yang udah punya brand terlebih dahulu ya. Anggaplah kamu sekarang adalah orang yang memiliki sebuah produk ya. Contohnya apa ya? Aku di sini ada ini aja nih ya, ada meteran di sini ya. Anggaplah kamu memiliki sebuah produk meteran ini dan ini adalah brand kamu ya, yang dimana saat ini kamu hanya menjalankan penjualan kamu itu hanya lewat offline aja gitu kan. Nah, terus kamu pengen going to digital, kamu pengen di zaman pandemi gini banyak toko-toko pada tutup ya, pada bangkrut karena nggak going digital gitu, dan kamu pengen going digital gitu. Oke, stepnya apa mas kalau kita udah punya produk? Nah ini kita lagi ngomongin orang udah punya produk dulu ya. Step pertama itu kamu harus punya yang namanya akun Facebook ya. Akun Facebook dan juga akun Instagram ya. Sebenarnya kalau misalnya ngiklan itu kan ada dua pilihan. Kamu mau ngiklan di Facebook doang atau di Instagram doang, atau mau keduanya. Kalau kamu pengen ngiklan di keduanya, pastiin kamu punya akun Facebook dan juga akun Instagram ya. Karena tujuannya apa ya? Karena kita mau gunain fiturnya Facebook, otomatis kita harus login, kita harus gunain fitur dia gitu kan. Kita harus perlu login. Nah, terus ketika kamu udah punya akun Facebook, oh ya catatan juga, akun Facebook ini bukan sembarang akun Facebook ya. Maksudnya apa? Nggak bisa tiba-tiba kamu bikin akun sekarang terus besok ngiklan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Facebook itu punya kebijakannya sendiri, yang dimana emang kebijakannya kadang kagak masuk akal. Masuk akal sih, cuma ngeselin aja gitu. Ya kayak contohnya nih, kita misalnya baru buat akun sekarang terus besok ngiklan, itu nggak boleh. Dia nanda ini mencurigakan gitu. Alhasil apa? Akunnya bisa langsung di take down atau di ame bahasa kita. Jadi misalnya punya akun baru buat itu, mainin dulu lah selama sebulan atau 2 minggu, ngeposting, add friend, terus segala macem, dan lakuin hal normal di akun Facebooknya, karena kita akan iklan di Facebook gitu ya. Nah kalau misalnya mas aku nggak mau ngelakuin hal kayak gitu, ada cara yang lebih cepat, yaitu misalnya kayak cuman 3 hari manasin akun. Jadi intinya itu akun baru nggak boleh langsung gas iklan, tapi harus dipanasin dulu di laptop kita ya. Jadi kalau misalnya kamu nih, mas aku nggak punya akun Facebook, gimana mas? Kamu pertama bisa bayarin akun teman kamu ya. Misalnya kamu teman nih, bikin story aja gitu, ada yang punya akun Facebook nggak? Cari tahun-tahunnya yang udah lama, misalnya tahun 2010, tahun berapa, tahun sekian gitu. Nah kamu bayarin gitu ya, bayarinnya agak mahal deh gitu, biar dia mau ngelepas akunnya ya. Cuman kalau misalnya kamu nggak males gitu nyari teman, nah kamu bisa langsung DM aku di Instagram, karena aku jual juga. Karena aku punya banyak teman yang dimana tugasnya ya itu, aku suruh nyari akun aja gitu, karena aku sendiri megang banyak produk sehingga membutuhkan banyak akun Facebook, karena untuk backup gitu. Karena Facebook ini makin kesini makin ketat, tentunya di peraturan peramean. Waduh, ini baru bahas akun Facebook aja nih. Ini mungkin udah berapa menit sekali nih ya, udah lumayan lama gitu. Nah, oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen atau DM aku di Instagram ya. Nah, terus selanjutnya apa mas ketika kita udah punya ini? Ya, tentunya selanjutnya adalah kita harus men-setting akun Facebook kita untuk kita bisa beriklan ya.
Gimana mas cara settingnya? Nah, cara settingnya aku nggak bisa jabarin di sini. Kalau kamu pengen tahu gimana sih cara nge-setting akun kita biar sampai kita bisa ngiklan, nah itu bisa gabung di kelas aku aja. Caranya klik link di bio Instagram aku ya. Nanti Instagram aku ada di sini, mungkin aku taruh atau enggak di link deskripsi gitu ya. Nah terus ya, setelah kita udah nyiapin akunnya semua udah siap dan segala macem ya, tentunya selanjutnya adalah kita harus membuat landing page atau website ya, simpelnya kayak gitu. Cuman kita gunainnya landing page ya. Landing page ini apa mas? Landing page ini ya simpelnya adalah sales page, brosur ya, tapi versi online ya. Kita buat tuh di landing page itu, di websitenya kita menjelaskan tentang produknya, kita menjelaskan tentang marketnya ya. Dan lagi-lagi ini adalah hal yang nggak bisa dijelasin di sini. Ini aku memberikan apa ya namanya, general ya, apa yang perlu disiapin itu generalnya gitu ya, besarnya gitu ya. Landing page ya, kita menjelasin landing page. Nah landing page ini aku ajarin juga di kelas aku, gimana sih cara buat landing page itu yang bagus dan segala macam ya. Kita buat nih landing page ya segala macam gitu kan. Nah setelah buat landing page apa mas? Setelah buat landing page ya, kita buat konten iklannya ya. Ingat, ketika kita mau ngasih tahu produk ini ke banyak orang, tentu kan kita perlu komunikasi ke orang. Kita perlu promosi video kita atau enggak gambar gitu ya. Kita bikin video kreatifnya gitu kan. Terus kita bikin juga yang namanya copywriting. Copywriting itu apa? Simple adalah caption ya. Kalau teman-teman pusing ada caption gitu ya, caption. Nah kita bikin tuh kata-katanya, ini adalah meteran bagus gitu ya, dibuat dengan bahan material emas gitu ya, misal kayak gitu ya. Ya segala macam lah seperti itulah, teman-teman bisa kreatifkan sendiri. Nah setelah semuanya itu udah siap teman-teman, barulah kita masuk ke step terakhir ya. Persiapan kita adalah membuat iklannya gitu ya. Jadi simpelnya kayak gitu. Pertama ya, apa tadi, kalau misalnya kita mau ngiklan di Facebook, perlu siapin akun Facebook dan juga akun Instagram, tentunya dengan catatan yang udah aku jelasin tadi ya. Terus yang kedua adalah kita bikin landing page ya, bikin landing page. Nah lalu yang ketiga gitu ya, setelah kita buat landing page, kita buat konten iklan dan juga copywriting. Yang kelima barulah kita bisa mulai beriklan gitu. Nah itu konteksnya kalau teman-teman itu udah punya brand ya, udah punya produk nih. Nah sekarang kita bahas kalau teman-teman posisinya masih dropship atau nge-resell. Simple ya, urutannya sama, tapi bedanya di awal tadi ya. Pertama itu akun Facebook dan akun Instagram. Setelah udah step ini, step selanjutnya itu adalah mencari produk yang ingin dijual ya. Dan lagi-lagi di kelas aku ngajarin semua ini gitu. Aku mengajarkan apa yang dibutuhin oleh teman-teman gitu ya. Nah setelah udah nemu produk, baru landing page, konten iklan, dan yang terakhir ngiklan. Jadi cuman ditambahin di bagian riset produknya gitu ya. Gimana sih caranya ngeriset produk buat dijual di Facebook Ads? Itu aja yang diajarin di sana. Oke? Nah mungkin itu ya yang akan perlu disiapin kalau teman-teman mau ngiklan di Facebook Ads ya. Tentunya hal ini bisa disiapin sebelum kamu ikut kelas aku atau sesudah ikut kelas aku tuh boleh juga gitu ya. Dan apa ya namanya, ini simple juga tapi nggak rumit juga. Kayak buat akun Facebook kan gampang, kalau nggak mau buat ya beli. Akun Instagram itu juga bisa beli gitu ya. Terus landing page itu bisa pakai jasa gitu ya. Sebenarnya nggak ada alasan kita buat bilang ini susah atau segala macemnya gitu ya. Landing page bisa bikin, terus video kreatif juga bisa pakai jasa, copywriting pakai jasa juga bisa. Cuman lebih baik, alangkah baiknya semuanya itu dikerjakan oleh kita sendiri dulu, biar kita paham, baru didelegasikan ke tim, didelegasikan ke orang yang bisa gitu, atau jasa dan segala macamnya. Oke? Mungkin video ini itu aja. Thank you banget yang udah nonton video sampai detik ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan atau ada saran konten seperti apa yang ingin dibahas. Lalu share juga. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue ya. Oke? Thank you banget yang udah nonton video ini. See you in the next video.